Pemerintah pusat terus mendorong potensi di pedesaan agar semakin berkembang lewat program produk unggulan kawasan pedesaan atau Prokades. Salah satunya di Kabupaten Gorontalo dengan produk unggulan jagung dan kelapa. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi usai mengunjungi sejumlah program padat karya. Menteri Eko Putro Sanjoyo saat didampingi Bupati Gorontalo mengatakan, Gorontalo adalah salah satu daerah yang telah menjalankan Prokades dengan cukup berhasil. Kabupaten Gorontalo sendiri, terdapat dua komoditi yang difokuskan di Gorontalo, yakni jagung dan kelapa. Khusus komoditi jagung telah ditanam di lahan dengan luas sekitar 6.000 hektar pada tahun 2017 telah dapat memproduksi 500.000 ton jagung. Selain itu juga pemerintah pusat telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Bantuan tersebut berupa hand spray 100 unit, hand tractor 20 unit, dan pompa air 50 unit. Selain itu juga pemerintah pusat memberikan bantuan 77.000 bibit pohon kelapa, ternak kambing 250.000 ekor, ayam mara sebanyak 10.000 ekor. Padat karya di Kabupaten Gorontalo berupa hand sprayer 100 unit, hand tractor 20 unit, dan pompa air 50 unit. Oh, yang Mbak terima itu kasih lihat, yang Mbak terima. Mana DP muka yang Mbak terima? Dan bantuan 77.000 bibit pohon kelapa. Bagus, balkonnya agak mundur ya, Pak. Ke belakang aja, Pak. Ya. Di sini Pak Menteri. Serta bantuan ternak kambing sebanyak 250 ekor, bantuan ayam mara 10.000 ekor, bantuan kawasan rumah pangan lestari yang berupa bibit sayuran sebanyak 1.700, bibit cabai, Mari, Pak. 2.500 bibit sayuran, 1.800 ekor ayam, dan dana sejumlah 50 juta. Sementara itu, Menteri saat ditemui mengatakan, pemerintah pusat bukan hanya lagi melihat orientasi program di masing-masing kementerian, akan tetapi orientasinya lebih mengarah ke lokus. Selain itu juga pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Gorontalo terus melakukan upaya menuntaskan kemiskinan melalui program Nafas Cita. Yang pertama, perencanaan yang harus baik, data dan proposal yang baik. Yang kedua, komunikasi dengan departemen, karena departemen itu banyak sekali anggaran. Dan saya katakan bahwa ini bukan hanya dari departemen, tapi juga dari investasi. Dan yang ketiga adalah kebersamaan kita. Karena apapun yang dibawa dari pusat, kita tidak bersama, maka ini tidak akan berjalan. Dan yang terakhir, terutama rakyat, bagaimana menerima dengan baik ini dan dikembangkan, sehingga efektif bagi mereka. Semuanya ini untuk rakyat, bukan untuk bupati dan bukan untuk DPD, semuanya untuk rakyat.
Bupati Gorontalo juga berharap sejumlah manfaat yang bisa dirasakan masyarakat melalui program ini dapat berjalan dengan baik, diantaranya yakni perluasan kesempatan kerja, pendapatan tambahan masyarakat, dan perluasan mutu dan akses pelayanan dasar, serta bisa menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi. Tim Liputan Advertorial, Mimosa TV.